pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin salat maghrib berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat berkumpul untuk melakukan salat maghrib kita ini, yang mana fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berwudu kita, seluruh anggota tubuh yang terkena oleh air wudu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dosa tangan, dosa mulut, dosa hidung, dosa mata, dosa telinga, dosa kepala, dosa kaki digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kita langkahkan kaki, derajat kita diangkat, dosa kita kembali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak langkah yang dihabiskan menuju masjid kita ini. Masuk kita ke dalam pintu masjid, kita ucapkanlah Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Jadi ya Allah, ampunilah saya dan bukakanlah bagi saya pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi dengan begitu kita mudah-mudahan kita dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di dalam masjid, selama itu pula lah malaikat memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Malaikat akan berkata, Allahumma ighfir lahu wa tub alaihi. Ya Allah, berilah dia taubat, ampunilah dia dan berilah dia taubat. Selama belum lagi kita berhadas, wuduk kita batal, selama itu pula lah malaikat terus memohonkan ampun dan memintakan taubat untuk kita kepada Allah. Maka beruntunglah orang yang berlama-lama di dalam masjid. Ya, ketika kita berada di dalam masjid, selama itu pula lah malaikat memohonkan ampun dan memohonkan taubat untuk kita kepada Allah. Apalagi kita lakukan 5 kali sehari semalam. Berapa itu? Maka rugilah orang yang salatnya di rumah. Di rumah dia hanya mendapatkan 1 pahala saja. Sedangkan di masjid mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Dikali 5. Kalau di rumah tetap 5. Kalau di masjid 27 kali lipat dikali 5 pula. Mana yang lebih untung? Hidup kita ini pendek, tidak terasa. Tak terasa nanti ajal datang menyapa. Ada tanda-tandanya, tanda-tanda saja belum tentu. Orang yang datanglah tanda-tanda itu, dia akan menemui ajalnya. Dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang diinginkan Allah atasnya kebaikan, maka dia ditimpa oleh musibah. Jadi apabila Allah menginginkan atas seseorang kebaikan, dia ditimpa musibah. Jadi belum tentu musibah yang datang itu adalah hukuman. Jaiknya belum tentu lagi. Wallahu alam. Mungkin ada perbuatan yang tersembunyi dari seseorang itu menyebabkan dia diuji oleh Allah. Lulus tak dia ujian itu? Mayuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah atasnya kebaikan, maka dia ditimpa oleh musibah. Dikatakan lagi, mayusibul muslim min nasabin.
Dan tidak adalah yang menimpa seorang muslim dari gundah gulana, duka cita, wala wasabin. Dan duka cita, wala hammin, kesedihan, wala huznin. Goyah artinya apa ya, hammin itu galau. Wala huznin, dan kesedihan, wala adha, dan juga gangguan, hatta syaukati, sampai duri, yushaquha, menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Taraso sakit dia nyo, tak cusuk dia duri, dihapuskan kesalahannya. Tataruang dia batu, dihapuskan kesalahannya. Sakitnya dibawa baik ke dokter, terasa sakit dalam paru dia, dihapuskan kesalahan oleh Allah. Betapa mudahnya Allah menghapuskan kesalahan kita umat Islam. Begitulah seterusnya sampai duri menusuk kaki. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amarahu kullahu khair. Jadi perkara seluruhnya itu baik semuanya. Walaisa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Dan kecuali segala sesuatunya illa li ahadin illa al-mu'min, kecuali kebaikan saja. Ya. In asabathu sarra syakara, apabila dia ditimpa oleh kebaikan, kegembiraan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa oleh kemudaratan, sabira, sabar dia, fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan baginya. Jadi kalau ada seseorang ditimpa oleh penyakit atau terbaring, dia hendaklah dia sabar. Dahulu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata kepada Rasulullah, inni asra'. Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan, penyakit sawan. Jadi kalau kena penyakit sawan, dia keluar air ludah busa menggeletang dia. Saraf kanai, saraf utak. Saraf utak kanai, nyo gigi lah lidahnya ko berdarah-darah sekali, naudzubillah. Jadi kalau kanainya gigi kayu giginya kayu lunak. Menggelepah-gelepahnya. Wa inni atakasyaf, dan saya bertelanjang. Nyolapen bajunya sedolahnya, nyo bertanya yang nyo buliang-buliang leh. Falullah ta'ala li, maka mintakanlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah menghilangkan sawan ini dari saya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabirti, apabila kamu mau, kamu sabar. Karena setelah diteliti, kadang-kadang orang kena penyakit sawan bisa sembuh, tidak tahu penyebabnya, entah apa, hilang sendiri. Keteknya kena sawan, kadang-kadang lah hilang selai. Dia pengaruh saraf yang ada di dalam otak. Allahu alam. Jadi kata Rasulullah, in syi'ti sabirti, apabila kamu menghendaki, kamu hendaklah sabar. Walakil jannah, dan kamu akan masuk ke dalam surga Allah. Wa in syi'ti da'utullaha ta'ala ayyu'afiki, apabila kamu mau, saya akan meminta Allah menyembuhkanmu. Jadi faqalat imra'ah, berkata perempuan itu, asbir, saya sabar ya Rasulullah. Tsumma qalat inni atakasyaf fatullah ta'ala li an la atakasyaf.
Jadi saya kena penyakit sawan ini, nyo buka baju sadolahnya, maka mohonkanlah kepada Allah supaya saya tidak bertelanjang. Karena seorang perempuan bertelanjang di depan orang ramai akan hilanglah kehormatannya. Nah, jadi didoakanlah kepada Allah separuh dari kebiasaannya itu, hilanglah bertelanjangnya itu. Tinggal penyakit sawan selai, dia tetap akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran. Jadi kita harus berusaha untuk sabar. Sabar itu mudah mengucapkannya. Termasuk saya sendiri. Kalau sudah ditimpa musibah itu hilang akal kita. Tak bisa kita berpikir panjang lagi. Maka kita ketika datang musibah itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu beristighfar kita kepada Allah. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Semoga dengan istighfar itu diberikan kita oleh Allah kesabaran ke dalam dada kita. Setelah itu, kalau orang yang sakit dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i', berikanlah orang yang lapar makanan. Wa'udul marid, kunjungilah orang yang sakit. Wa fakul ani, dan lepaskanlah tawanan. Itulah Islam pada masa lalu. Sekarang jihad sepertinya sudah dihapus dari kebiasaan umat Islam. Jadi sudah dikaburkan dengan kata-kata teroris. Sehingga Yusuf Qaradawi berkata, orang Arab telah menyia-nyiakan agama yang lahir di negeri mereka. Labantu itu tapakia Palestina mati bocah berserak parui muncrat darah. Cari aja baru. Laya donan enggak berusaha, tapi negara sudah berubah menjadi negara sekuler seperti Turki. Ya, ada usahanya memutuskan hubungan dagang dengan Israel. Memberikan suplai bantuan, tapi tetap melihat saja. Begitulah wasiat Imam Khomeini dulu sebelum meninggal dunia. Dia mengatakan harus memelihara Palestina. Itu akhirnya membuat malu umat Islam Sunni. Jadi umat Islam Sunni itu dipelihara oleh Syiah. Syiah yang melindunginya, termasuk Hizbullah yang berada di atas Lebanon saja. Tapi tidak bisa secara menyeluruh. Karena mereka dilindungi oleh negara-negara kuat. Ada juga negara modern di atas dunia ini, negara kuat. Seperti Inggris dan Perancis, Amerika Serikat, dan yang lain-lain secara terselubung seperti Belanda. Itu melakukan pembantaian. Lebih sadis lagi daripada pembantaian Nazi. Pembantaian Nazi itu adalah sejarah yang dibuat-buat. Nazi tidak membantai Yahudi. Jadi itu ditulis buku oleh ilmuwan Perancis. Akhirnya profesor Perancis itu kena denda karena mendiskreditkan Yahudi. Karena Yahudi berkuasa. Yahudi banyak. Ya, itulah termasuk barang-barang yang diperdagangkan. Seperti Danone dan lain-lain, Unilever, McDonald, Starbucks sudah agak sepi sekarang. Wallahu alam, Unilever itu payah banyak sekali itu. Memang Belanda telah pergi dari Indonesia, tetapi perusahaannya tetap bercokol di mana-mana. Wallahu alam. Jadi hakul muslim alal muslim sittah. Jadi hak muslim terhadap muslim ada 6. Laqaitahu fasallama alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, itu yang jarang kita lakukan, termasuk saya sendiri, kita ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza da'aka fajibhu. Apabila kamu diundang, jawablah. Jadi kalau kadang-kadang orang lah membuat kartu, kadang-kadang rancak-rancak ndak datang awak dah sudah tu besok bersebut je nyo ndak tanggung ndak lama hati awak dah tu. Awak lalu datang balik tu. Kadang-kadang mungkin lupa. Wa idza stansahaka fansahalahu.
Apabila dia minta nasihatmu, maka berilah nasihat. Wa idza atisa fahamidallah fashammathu. Apabila dia bersin, dia memuji Allah, alhamdulillah, maka syammathu, yarhamukallah. Sebutkanlah itu. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, ikutilah jenazahnya. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau mengunjungi seorang mayit yang kafir, yang non muslim? Apa hukumnya? La ba'sa bi adatil muslimul kafir. Jadi seorang muslim boleh mengunjungi orang yang kafir. Begitulah toleransi Islam. Bukan toleransi kebablasan. Disuruh upacara bendera, suruh buka jilbab. Itu kebablasan, nama toleransi nama itu lagi. Mengorbankan akidahnya. Ya. Suruh buka jilbab, lebih baik dah berapa uang yang diberikan. Lebih baik beri orang bersama-sama 1.000 masyarakat Indonesia dikasihkan kepada anggotanya itu, lebih daripada yang dikasihkan oleh paskibraka itu pengibar bendera itu. Jadi alasannya dia sudah minta izin sama bapaknya. Bagaimana caranya? Menziarahi kuburan bapaknya. Bagaimana orang dalam kubur menziarahi, memberikan izin? Sedangkan itu bukan izin dari orang yang dikubur itu, tapi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita boleh mengunjungi orang yang sakit, orang Kristen dan agama lain. Begitulah toleransi dalam Islam. Ya datul musyrik. Waruya an Anas anna gulaman liyahud kana yakhdimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak-anak pernah ia menjadi pembantu Nabi. Famarida fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantu Nabi itu sakit. Orang Yahudi itu sakit. Ya'uduhu, dikunjungi anak yang sakit itu oleh Rasulullah, fa aslama. Maka diajak orang yang sakit itu masuk ke dalam agama Islam oleh Rasulullah. Maka dia masuk ke dalam agama Islam. Beruntung bana orang bentuk iko ko. Kalau awak dapat bentuk iko awak muslim tapi dosa banyak. Termasuk saya sendiri. Ko ngajak masuk Islam habis dosanya sadolahnya. Ndak ada nanti siso ledo. Kecuali hutang. Itulah iyakumudain kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan hutang. Kalau hutang pun tidak lunas di dunia, ditagih ada akhirat nanti. Wallahu alam. Begitulah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berobat. Likulli da'i dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usibu dawa'u bari'a biiznillah. Jadi apabila penyakit itu sembuh, fa idza usibu dawa'u bari'a biiznillah, maka dia sembuh dengan izin Allah. Ya. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang berjalan di padang pasir yang tandus. Tak sembuh-sembuh dia. Dia melihat seorang anak kecil pada waktu senja. Digigitlah anak kecil itu oleh kalajengking. Jadi kalau kalajengking di padang pasir itu tak tanggung kadangnya tu. Kadang tinju kalau nyo gigit kau payah sembuhnya, susah untuk disembuhkan. Ada yang membiru badannya ini, kemudian mati. Setelah itu sahabat singgah di tempat tersebut, tidak ada yang mau menjamu, makan, minum, tidak dikasih oleh penduduk kampung. Karena di padang pasir itu tabiatnya banyak yang panceke. Karena alam yang menuntutnya untuk pencekik itu, air kurang, makanan payah, berasal dari binatang-binatang ternak. Jadi kalau ada orang pemurah pada waktu di padang pasir itu, terkenal sekali dia. Makanya orang yang merantau, orang-orang yang Arab merantau ke sini dari Yaman,
Itu jarang yang pemurah. Jadi saya pernah juga tinggal, kita masakkan sini, kita masak, beli sambal. Sudah awak nama beli sambal, awak memasaknya memakan selai. Kalau tiap hari macam itu nak tahu dah. Kawan kos dulu itu. Jadi dia punya murid-murid. Jadi dia harus dilayani. Itu namanya habaib. Habib kalau di kalau di Sunda itu Jawa Barat dulu Habib-habib itu mereka mengaku keturunan Rasulullah. Jadi kalau siapa yang tidak mau kawin sama dia berdosa. Jadi banyak enak-enak saja ditunjuknya, yang cantik-cantik itu untuk dia semua. Kalau tidak mau kawin dengan dia berdosa karena dia keturunan Rasulullah. Itulah zaman dahulu. Jadi pada zaman Belanda mereka adalah derajatnya derajat kedua setelah Belanda. Kita di bawah. Masyarakat pribumi adalah masyarakat yang paling bawah. Jadi dia tinggi. Padahal beruntunglah mereka hidup di Indonesia, alhamdulillah, bumi Allah. Karena di negeri mereka terjadi banyak konflik. Orang-orang pakai sarung saya. Bara kepayahannya tu. Nak tabali baju seragam dia pakai sarung ni persen satu itu. Memang banyak yang beriman juga banyak. Wallahu alam. Jadi habib-habib yang berada di Indonesia dengan rahmat Allah lah, beruntunglah dia tinggal di sini. Dibandingkan dengan negeri mereka yang tidak pernah aman. Dibom oleh Saudi Arabia. Waktu masa Turki Utsmani selalu mengalami kerusuhan. Wallahu alam. Jadi begitulah seterusnya kita disuruh berobat. Setelah anak kecil itu tergigit oleh kalajengking, datanglah sahabat tadi yang tidak mau diberi makan minum tadi karena pancake tadi. Dibacalah oleh sahabat itu Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihahnya tapuk kakinya. Tidak lama dengan izin Allah kempes kakinya tadi. Mencalik kaki anaknya kok kampih lah mati le, badan lama hijau. Wallahu alam. Cegaknya, gembiralah bapaknya. Bapaknya adalah kepala kampung. Pak Kades Kuala Nagari. Akhirnya diberilah sahabat tadi 100 ekor biri-biri, bara banyak pitihnya tu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah dilaporkan. Jadi kata Rasulullah, agiah lambo biri-biri tadi. Itulah artinya entah bagara entah serius, wallahu alam. Akan tetapi berarti boleh menerima upah dari mengobat secara ruqyah tadi. Jadi artinya ia akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau zaman kini banyak yang tidak sembuh. Wallahu alam. Karena orang nak membacanya tidak sama je orang zaman dulu le dah. Ini kau tak sia nak membacanya, mudah-mudahan yang membacanya ikhlas. Kadang-kadang bisa juga sembuh dengan izin Allah. Ya. Itulah. Tetapi Rasulullah melarang seseorang berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobat dengan sesuatu yang diharamkan seperti obat-obatan yang mengandung lemak babi misalnya. Dahulu Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan pada zaman SBY mengatakan ia akan mencarikan alternatif serum yang disuntikkan kepada jemaah haji seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi serum yang disuntikkan kepada jemaah haji ini konon katanya mengandung gelatin babi. Ada gliserin di dalamnya, wallahu alam tahapa namanya, proses pembuatannya
Ketika ditanya kenapa tidak menggunakan gelatin sapi seperti yang dilakukan oleh Malaysia, keceknya gelatin sapi kok payah mahal, sedangkan gelatin babi murah. Dia diambil dari selaput babi, anak-anak bayi-bayi babi itu yang baru melahirkan. Begitu juga sapi, diambil dari selaput yang dihasilkan oleh perut sapi itu ketika keluar dari induknya. Jadi sapi itu melahirkan barangkali setahun 2 kali atau 3 kali, mungkin teranak, orang teranak nak tahu, dah banyaknya, dah ikut lagi. Kalau babi tak tanggung dah, dah siku lagi dari paru dah, nama 8 bulik itu berguling-guling hanya ke bawah bentuk bola tu, dah tanggung busuk bau ni dah. Jadi biaya murah. Itulah yang dijadikan bahan untuk serum meningitis yang disuntikkan kepada jemaah Indonesia. Jadi kalau acuk-acuk pai tu dulu orang nak acuk-acuk pai, alhamdulillah mancandunya pai umrah kok piti banyak. Itulah barangkali itu karena suntik itu. Kalau menurut hemat saya, kalau saya seperti itu, saya berikan kepada fakir miskin lagi uangnya, anak yatim, pesantren. Tiap payu dia kena suntik. Itulah. Jadi banyak mudaratnya dikatakan oleh Nafsiah Boy, pengganti Siti Supari. Kalau mau dicari obat-obat ini tidak ada yang halal lagi katanya. Sudah ada, tidak bisa dibeli label halal, termasuk kapsul-kapsul. Kapsul-kapsul itu terbuat dari gelatinnya itu. Benang jahit kalau sudah dalam lukanya itu menganga, luka dalam itu memakai benang jahit yang bisa menjadi daging. Tak perlu diambil-ambil itu. Nyolah jadi daging saya. Itu. Insulin untuk orang penyakit gula. Itu suntian lo dalam. Panjang ceritanya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Apa efek orang yang mengkonsumsi babi itu? Ada efek rohani dan jasmani. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah melarang seseorang memakai jimat. Jadi katanya untuk berobat menangkal sihir. Allahu alam. Saya juga dulu pernah waktu kecil, saya tidak tahu dikasih jimat, dikalungkan, pegang supaya tidak kena sihir. Bapak dukun mengasihnya itu. Tapi setelah saya dewasa besar, mungkin ada hubungan keluarga juga. Ternyata di rumahnya itu kata orang lokasinya dulu tempat jin buang anak. Basobok lah jawab pak kuangku cuba dewa tuangku. Nyantam de orang deteh ko de tembok ko Ada bentuk orang mantam tapi orang tak ada tu. Kari kakinya tu. Nantam kadang tu apa bunyi sekali. Nan tuangku ko nya dukun. Mainnya je makhluk halus. Tapi ketika mendengar orang mantam tu, dah tak kau jangan nyanyi menciguk katih terus. Ya akulah aku cenyo. Atau pasal menciguk katih. Ainyo di belakang awak. Kalau yo apanya betul, inyo dulu menceliak. Menceliak kira tak ada apa-apa dah. Memang kadang-kadang ya ada makhluk halus itu memang ada. Tapi kalau orang bekerja sama dengan makhluk halus itu seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, kita khawatir dia akan menyesatkan kita nanti. Dia akan datang waktu sakaratul maut menyapa, dia akan menyesatkan kita. Na'udzubillah. Fazadahu rahaqa kata Allah. Jadi seorang manusia minta tolong kepada jin, jin itu akan menjadi lebih sombong lagi. Dia lupa diri ketika dia dimintai tolong oleh manusia.
Jadi dilarang memakai jimat. Dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu sepeninggal Rasulullah timbullah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh umat Islam sehingga dilaranglah orang sakit tinggal dengan orang yang sehat. Ditulislah buku oleh Ibnu Sina yang berjudul Al-Qanun fi Tibb, Hukum Kesehatan. Dipelajari di Universitas Oxford 400 tahun lamanya. Sehingga pada waktu itu bisa ditemukan aliran darah tanpa membedah badan-badan manusia. Mungkin dicobakan kepada binatang entah apa yang dilakukan pada waktu itu. Kalau di barat orang melakukannya dengan melakukan percobaannya terhadap wanita. Kenapa terhadap wanita? Di barat pada abad pertengahan wanita tidak dianggap manusia atau separuh manusia. Dijadikanlah wanita itu bahan percobaan, dibuka perutnya ini. Waktu itu belum lagi ada bius. Bara sakitnya tu tapakia. Hanya pacikan tangannya hanya kabek. Hanya buka paru-parusi ko. Bacalah sejarah kedokteran. Ada itu. Jadi mereka melakukan praktek mempelajari anatomi dari wanita. Tetapi di dalam Islam entah bagaimana cara Ibnu Sina dan para dokter Islam waktu itu melakukan mempelajari aliran darah dalam tubuh manusia. Kemudian ditemukanlah optik, ditemukanlah ilmu sudut, algoritma dan yang lain-lainnya. Tapi sayang umat Islam sudah sangat ketinggalan sekarang jauh karena mengalami kemunduran. Yang kemajuan itu kita berada di Baghdad, entah apa yang terjadi di Aceh Darussalam waktu itu ketika mengirim surat kepada Sultan di Turki dengan bahasa Arab yang kacau katanya, karena jauh dari umat pusat ilmu pengetahuan. Wallahu alam. Tetapi orang-orang kita kalau dengan pendidikan yang baik sistemnya itu bagus juga. Ada orang kita jadi penemu di Eropa, mempunyai hak paten. Selain Habibie sudah banyak. Itu anaknya Habibie itu profesor di Jerman, dipakai ahli desain pesawat. Kalau Habibie metalurgi. Tetapi tidak senang mungkin orang ini dipimpin oleh orang yang cerdas seperti anak Habibie. Itu ditutup, dihilangkan kesempatannya untuk mengelola perekonomian Islam misalnya. Nanti naik pula namanya, susah mengalahkannya karena dia orang mungkin lebih banyak suka kepada orang yang cerdas daripada orang yang ber-IP di bawah 2,5. Ya. Nah itu. Jadi entah maju entah enggak. Itu Nelson Tansu itu dia alumni SMA 1 Medan. Sekarang jadi guru besar di Amerika Serikat, menjadi tempat rujukan teknologi oleh NASA. Penghematan energi, separuh dari energi listrik ini bisa dihemat, itu telah dibeli oleh Cina. Nah, kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ditanya, maukah Pak Nelson tinggal di Indonesia? Ditanya, dijawab oleh dia. Kadang keringat yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan imbalan yang diberikan. Nah, sekarang profesor tak seberapa gajinya lah bercakap loh. Ada pula mafianya, mafia penilaiannya, mafia. Jadi karya-karya profesor kok dinilai oleh asesornya. Asesor kok sendiri menerima uang disogoknya. Akhirnya terlahirlah profesor-profesor palsu. Profesor-profesor yang minta tolong supaya gajinya agak besar sedikit, bertambah 8 juta. Ya. Tapi belum seberapa dengan pegawai BUMN. Tapi karena melanggar 8 juta itu berapa dikeluarkannya semuanya. Wallahu alam. Itulah pada masa Rasulullah berkembang obat-obatan, jadi disuruhlah berobat. Jadi ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh seorang sahabat,
Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Ada juga namanya Abu Bakrah an Abi. Anna rajulan qala, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik di atas dunia ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Barang siapa yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Itulah orang yang sangat disukai. Manusia manakah paling jahat di dunia ini ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Barang siapa yang panjang umurnya, perbuatannya tidak ada yang baik sedikit pun. Marasai orang dia, SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dah elok senang orang dia dah. Macam-macam nanya lakukannya. Orang itu panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah al-amalus shalih qabla al-maut dalilun ala husnil khitam. Jadi amal soleh itu adalah ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga. Dia meninggal ketika sujud. Pernah kita lihat di YouTube di Sulawesi entah di mana dia jadi imam. Dah lama sudah itu ketika ruku sujud dia rebah lagi. Itulah. Itu luar biasa itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati dalam husnul khatimah. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malhu." Apabila seorang hamba diinginkan oleh Allah kebaikan atasnya, maka dia ista'malhu, dipakai tubuhnya ini oleh Allah, dituntun tubuhnya ini oleh Allah untuk beribadah. Termasuk mudah-mudahan kita orang yang seperti itu. Bi 'abdi khairan kaifa yasta'malhu. Bagaimana Allah menggunakan orang itu? Qala yuwaffiqu li 'amali shalih qabla al-maut thumma yaqbiduhu. Dituntun oleh Allah untuk beramal salih dia sebelum meninggal dunia, kemudian ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang baik. Ya. Jadi kita disunatkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ketika meninggal kita termasuk orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan untuk selalu mengingat kematian, wasi'adad lahu bil amal, dan bersiap-siap untuk melakukan amal soleh. Kalau kita malas, kita paksakan. Kita baca Al-Quran selalu. Kita lakukan salat sunat. Kita percepat tidur kita. Kita usahakan untuk bangun malam. Kita perbanyak langkah kita menuju masjid. Ini kadang-kadang terbalik. Ini kadang-kadang tuanku ko na membawa rabah ko. Jadi ketika ada pelatihan para tuanku, diundanglah dia dari Pariaman, dari Solo, dari Bukit Tinggi, dari Pesisir. Malam itu penuh ruangan itu semua. Itu pada mungkin tahun 2005 itu. Tahun 2005 berkumpullah di Rimbo Data itu para kati diundang sedolahnya. Malam itu datang rami basasak. Kenapa basasak? Malam itu mereka akan menekan amprah. Banyak tanda tangan kok. Tekan tanda tangan dulu. Sudah tu bisa pagi subuh. Takalok tuanku kok. Tak datang ke masjid tu. Karena subuh tu mungkin tak ada amprah leh. Ditanya, "Manga tuanku nak datang kok?" Ya dingin mana, selimut enggak lama hello stay saja. Pak ketua MUI tertidur. Itulah dilema bagi kita. Bagaimana mendidik umat yang seperti ini. Kadang-kadang guru-guru dari pesantren, ketika kami satu kereta api, "Pak, salat Pak." Padiaslah.
Tak 2 ye tu. Subuh itu. Oh, awak masuk ke dalam ruangan di kereta api. Ayah banyak apa? Jani ayah. Lemak dingin lah berduduk sekuat je. Tak salah je. Itu keceknya. Jangan sabui-sabui lo dan ada di kampus nak solat tak. Bekonya kecek lo dan sekuler orang beko keceknya. Bagaimana status mahasiswa yang diajarnya itu? Itu. Itulah daerah kita. Terbit di kampus itu orang-orang yang melecehkan seksual. Kalau di Unan itu sudah dipecat. Ya. Timbul lagi di kampus agama, sedih kita mendengarnya. Ini di kampus agama, kalau di kampus di Unan, kalau di Unan itu wajar. Wallahu alam, karena bimbingan para tuanku ini tadi yang ketiduran subuh tadi. Bagaimana dia mau membina umat. Kalau di kampus agama ada juga yang mengatakan begitu. Kalau di kampus umum tidak boleh berbuat dosa. Karena kalian di kampus umum tidak belajar agama, tidak tahu cara bertobat. Kalau kami sudah dalam agama kami, kalau kami berbuat kesalahan, mudah kami melakukan taubat itu. Itulah. Itu keluar dari mulut guru-guru kita itu. Wallahu alam. Karena sedih kita melihat. Jadi kalau dengan banyak mengingat kematian, tak kena mati, besok akan mati. Wallahu alam, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Karena bentuk maksiat itu akan berkurang ketika masjid itu penuh. Itu sudah saya dapatkan ketika saya lewat di Curup waktu itu pakai sepeda motor. Pitihlah kurang pergi ke Curup waktu itu untuk melamar menjadi guru, menjadi dosen di situ. Karena di sini payah sekali untuk menjadi dosen sampai sudah berpuluh-puluh tahun tidak diangkat. Dicarilah tempat lain di situ. Malam itu lewat di sebuah kampung namanya Pala Curup. Waktu subuh datang, orangnya seorang saja. Wak tanya, dah masuk. Yalah. Lama mana cerita. Waktu sudah masuk. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi kita akan membahas masalah janaiz. Akhirul kalam, kita ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan, atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.